Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Para bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya malam ini kita dapat kembali bertatap muka, bermujalasah dalam majelis ilmu yang mubarak. Semoga saja dari majelis ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah takwa kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak ingkang kula hormati, sesuai dengan janji saya kemarin bahwa pada malam hari ini kita akan mengulas hukum fikih yang berkaitan dengan akikah. Kalau kemarin, Kamis yang kemarin kita mengulas tentang fikih udhiyah atau fikih kurban dan juga penyembelihannya, maka malam hari ini kita mengulas tentang akikah. Karena kemarin ada yang bertanya tentang akikah, dan saya kemarin sudah mengatakan kalau babnya jangan ditanyakan dulu, karena insya Allah kita akan mengulasnya secara khusus. Dan malam hari ini kita ulas tentang bab akikah. Yang bertanya malah nggak datang atau belum datang. Sing takok ora teko. Akikah. Akikah. Akikah ini secara umum hukumnya sunnah. Secara umum hukumnya adalah sunnah. Sunnah yang dibebankan kepada orang yang menafkahi dia, yakni bapaknya, yaitu bapaknya. Jika bapaknya tidak mampu karena fakir atau mungkin melarat lah istilahnya kalau orang Jawa nyebut, sementara ibunya kaya, ibunya mampu, maka ibu menjadi sunnah untuk melaksanakan akikah. Jadi hukum asli ini awalnya berlaku untuk bapak, karena bapak adalah orang yang wajib menafkahi anak. Tapi jika bapak tidak mampu karena fakir dan ibunya mampu, maka yang kesunatan melaksanakan akikah adalah siapa? Ibunya. Karena demikian disebutake wala tukhatabu bil aqiqati al ummu inda yasaril ab. Ketika bapak ini mampu, ibu ini tidak ada kesunatan akikah. Illa inda ihsaril ab, ketika bapaknya tidak mampu. Kalau bapak tidak mampu, maka dan ibu mampu, maka yang kesunatan apa? Kesunatan akikah adalah ibu. Ini secara umum begitu.
Lah yang disebut dengan akikoh niku napa? Yang disebut dengan akikoh itu hewan yang disembelih setelah atau ketika rambut bayi dicukur. Maksudnya pripun ngeten? Jadi bayi ketika dilahirkan niku sunnah rambutnya dicukur. Ketika hari ke-7 kasih nama dulu, terus rambut dicukur, sunnah ini. Rambut dicukur, setelah itu baru akikoh. Atau dibalik nggih kita nek sing ngolehno lah wong niki hanya sunah mawon nggih. Jadi cukur dikasih nama, terus kemudian diakikoi, setelah itu baru dicukur rambutnya. Nek ten kitab Syarqawi len kula begitu. Jadi dikasih nama, pagi-pagi dikasih nama, kemudian nyembelih akikoh itu hewannya, barulah kemudian rambut ini dicukur. Sunah niki nyukur rambutnya bayi. Nah setelah rambut bayi ini dicukur, kemudian ditimbang. Rambutnya sunah ditimbang, niki mboten umum lho nggih. Rambutnya ditimbang, kemudian sunah sedekah emas seberat rambutnya bayi. Nah berapa? Ya tergantung harga emas sekarang. Setengah gram niki sakniki paling tidak pinten nggih. Orang-orang 500-an nggih sekitar niku. Nggih setengah gram nggih. Sekitar itu berarti sedekah sekitar itu. Kalau 1 gram ya berarti sekitar 900 sampai 1 juta. Sedekahnya sunnah. Sunnah niki. Rambut bayi ditimbang, kemudian sedekah seberat rambut berupa emas. Kalau emas nggak ada ya sekarang ya pakai duit. Berarti kalau misalkan bobot atau berat rambutnya itu 1 gram, ya jenengan kira-kira kalau emas 1 gram berapa gitu disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi akikoh adalah hewan yang disembelih ketika mencukur rambut. Cuma cukur rambutnya ini nggak umum, nggak kurang berlaku. Jenengan kita ora patek motong, harus potong tok cukur Pak, dicukur bukan dipotong. Dipotong tok lawang irit. Dicukur, sunahnya memang dicukur, tapi niki mboten mlampah nggih. Sunah dicukur niki kula baleni, sunah dicukur. Makanya ngeten, pertama mungkin ngeten yang perlu disampaikan ini. Ketika bayi lahir, pertama kali kesunatan yang bisa dilakukan oleh orang tua, khususnya bapak, pertama adalah segera melakukan adzan dan iqamah. Ini segera nggih. Sunahnya segera. Supaya kalimat yang pertama kali didengar bayi niki kalimat napa? Adzan. Yang kanan adzan, yang kiri iqamah. Kalau ada yang nanya, tapi kan hadisnya dhaif. Enggak juga. Hadis ini memang hadisnya ada banyak. Untuk hadis adzan niki sahih atau hasan. Untuk adzan dan tambah iqamat itu hadisnya dhaif betul. Tapi ulama semua menerima. Ada kaidah ketika hadis itu dhaif, lemah, tapi semua ulama menerima, maka derajatnya naik menjadi makbul. Makbul, diterima. Jadi kalau ada orang mempertanyakan hadis dhaif itu karena kurang belajar, bukan kurang, memang nggak belajar gitu mawon. Dan rata-rata itu mereka yang semangat belajar tapi kebetulan dia belajar dengan guru yang salah. Karena memang hadisnya untuk adzan dan iqamat. Kalau adzan tok sahih atau hasan. Tapi adzan dan iqamat hadisnya dhaif. Tapi nggak masalah karena semua ulama menerima hadis itu. Karena ada kaidah apabila ada hadis lemah, semua ulama kok menerima hadis itu diamalkan, maka naiknya menjadi makbul. Derajatnya menjadi makbul. Banyak sekali perkataan ulama tentang ini. Makbul. Kalau makbul itu tidak hanya sahih. Sehingga kalau ada yang menentang tentang hukum ini berarti dia kurang belajar. Atau dia sudah belajar tapi keliru mencari guru. Atau gurunya memang kurang paham. Sing repot itu di situ. Nggih, belajar dengan orang yang tidak paham. Paham nggih niki? Pertama adzan iqamat. Segera lho nggih, segera. Supaya ini menjadi kalimat yang pertama. Lho ora kok geger dhisik, Pak endi Pak? Walah jeneng dalan. Oh, kowe ada geger lanang apa wedok? Alah ireng.
wis ora dicacat ngono sih. Wedok iki lho ngoten niku. Lah wedok kenging apa ngoten niku. Lah, mestinya itu segera ngoten. Lah, setelah itu sebaiknya juga segera ditahnik. Niki mboten umum, tahnik dicethaki. Nggih ora umum niki, wong bidan-bidan wae kata sing enggak ngerti kok. Tahnik itu dicethaki. Nah, niki sebenarnya tidak kaitan dengan akikah, nggih niki proses amalan sunnah yang bisa dikerjakan orang tua ketika bayi dilahirkan. Tahnik itu kalau bisa cari orang yang soleh. Segera cari orang soleh, Pak Kiai sing ketoke soleh. Wah, ibadah iki Pak Kiai ini. Wah, Pak Kiai ini ora patek doyan dhuwit. Ah, ngoten niku. Sing aja kiai sing doyan dhuwit. Ah, ngoten niku. Sing kita ora patek doyan dhuwit, ora patek gelem sing ora sing neko-neko. Pak Kiai, tulung rawuh ngono. Terus korma sithik korma ngoten. Kalau korma atau manisan apapun yang sekira tidak terkena api. Nggih, madu ada yang terkena api, kula mboten ngerti. Soalnya madu katanya ada dua, ada yang memang prosesnya butuh api, ada yang enggak, tapi kula mboten ngerti prosesnya pripun. Kalau mau mantep nggih, korma ngoten mawon. Korma kan enggak terkena api. Niku mengke dipamah sithik. Terus kemudian dilelet di napa niki? Cetake bayi niki. Rongga-rongga mulute niki. Didongani kok monggo lah disuwuk kena. Enek dongane nggih, enek dongane tapi secara umum doa tahnik enggak ada. Tahnik ngenten nggih. Sunah lha ben kena idune wong saleh. Wong idune mbae tukang main, tukang minum. Waduh, repot iki alat berkah apaan iki mbak iki. Nggih cari yang kira-kira orang soleh. Dengar lah. Ngeten, sebenarnya ketika bayi dilahirkan itu ada dua lagi kesunatan walimah. Walimah pertama, niki kalau orang kampung istilahnya bancaan. Orang-orang tetangganya diminta untuk datang terus buat ambeng semacam nasi ambeng atau apalah terus mangan bareng-bareng. Itu sunnah, Pak. Itu walimah. Walimah kelahiran ada sendiri. Napa? Krayah. Oh nggih, sembuh krayah apa ora ora wong kula jarang-jarang oleh undangan no. Nggih, niku sunah. Niku walimah yang sunah. Walimah yang sunah itu ulama mengatakan ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11. Nah, salah satunya itu walimah kelahiran. Lah, walimah yang kedua itu akikah. Kalau akikah kan kita masak, kemudian masakannya diantar ke rumah tetangga. Kalau malamnya ada acara itu mboten akikah, Pak. Keliru. Malah jenengan yang anggap akikah malah malamnya. Walik-walik. Repotnya ora belajar ya ngono kuwi. Nggih, yang namanya akikah itu menyembelih, dimasak, kemudian dagingnya diantar ke tetangga. Adapun malamnya itu tasyakuran. Bukan walimatul akikah, keliru kuadrat sisan kelirune. Loh, ada loh ulama yang mengatakan kurang baik loh mengadakan acara malamnya itu. Ono eling kula Imam Ibnul Hajj Al-Maliki. Beliau eling kitab Al-Madkhal kula nate maca nek mboten klaim itu memang beliau tidak setuju dengan praktik ada malamnya ada walimah tasyakuran itu. Ya tapi kan ora kabeh ngoten lah. Jadi niate tasyakuran. Kalau yang akikah ya paginya itu nyembelih terus kemudian dimasak diantar-antar. Paham mboten niki? Paham nggih? Iki lho kersane ngertos niki. Nggih. Lho ngoten, nggih. Jadi ngoten. Jadi walimah dalam kelahiran bayi itu ada dua dan kesunatan ada dua. Satu ketika melahirkan gawe nasi ambeng apa-apa krayak, kemudian yang kedua itu akikah. Bedanya kalau krayak tadi itu kita ngundang, tapi kalau akikah kita yang nganter. Paham nggih niki nggih? Oh, ngoten. Nah, tadi dikatakan hukumnya sunnah. Hikmahnya apa? Hikmah fadilah lah fadilah. Fadilahnya banyak, Pak. Di antara satu yo niki ittiba Rasulillah. Nggih, ittiba Rasulillah. Nomor 2, jirine wong sing diakikahi secara psikologis insyaallah mboten nakal. Jadi kok putrane jenengan kok ora diakikahi gedhe nakal, lagi diakikahi berarti telat, Pak. Telat. Lha wis nakal wis kena virus kok lagi diakikahi berarti kan telat.
Ngoten. Jadi insya Allah jadi orang nakal. Dan anak yang diakikoi itu kelak di akhirat lebih didahulukan Allah dalam hal memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ketimbang anak yang tidak diakikoi. Kalau baleni, anak yang diakikoi kelak akan didahulukan Allah dalam hal memintakan syafaat untuk kedua orang tuanya ketimbang anak yang tidak diakikoi. Kowe urung akikoi kowe durung kono buri-buri ngono. Arep njaluke syafaat karo pake engko sing akikah dhisik. Ngono. Makane nek iso diakikoi, Pak. Ini kalau bisa diakikoi. Paham ya niki nggih? Oh. Sekarang nek waktu mungkin kula terangke waktu. Cuman pertama ngeten. Bapak itu kesunatan akikah apabila mampu beli kambing. Ora kok mampu sak bancaane yo entek akeh, Mak. Nggih napa nggih? Mangan wong sak kampung tak pira lah kuwi ora rake 5 jutaan kok aneh. Kalau akikahnya itu ya cuma nyembelih wedhus, kambing, terus kemudian jenengan masak, wedhuse pira? Aja ngerti zaman saiki iki wayah larang iki. 2 juta lah. Cilik-cilikan misalkan. Misalkan lah ya. Lanang kalau anaknya laki-laki kesunatan 2, tapi 1 ya ora apa-apa. Kalau anaknya perempuan kesunatannya cuma 1. Ning loro ya ora apa-apa. Nggih, disembelih, dimasak dengan masakan yang manis, agak manis tapi orang Sragen enggak usah diminta untuk manis, mau masakan mereka asli manis kok. Nggih napa nggih? Berarti wong Sragen manis. Kira-kira Sragen, Solo, Jogja itu memang khasnya masakan manis sih, mangan masakan Demak ya kurang jos gitu nih. Jadi wong Demak mangan masakane wong Sragen kurang uyah. Sragen kan manis, khasnya memang manis. Nah niki mengke napa? Disembelih, dimasak, terus diterke ngoten tok. Jenengan tambahi nasi terus hake jenengan ora ya ora apa-apa. Lah ora duda-duda tok Pak ya ora apa-apa. Wong akikah yo ngono kuwi. Dene kok ora patut. Lah ora patut kan nomor 2. Nggih, ora percaya jajalen. Sithik-sithik ngoten niku sak apa? Toples sak apa? Mangkok kakean. Sithik itu sudah dapat kesunatan, Pak. Kalau jenengan yo ora patut. Lah itu kan masalah lain. Kalau ada masalah ora patut kan masalah lain. Mosok yo ngeki apa jenenge? Ngeki daging saipel kok ya ora enek kancane kan ya dikai kanca lah sing apik. Lah niku jos lagi. Tapi itu mboten kesunatan akikah itu tambahan. Wong patute ngoten lho. Lho kudu iso bedakno lho ya. Hukum asline ku ya mau apa jenenge? Masakan apa itu? Kambing jenengan antar. Dene kancane ya alhamdulillah, ora enek ya ora apa-apa, ora inalillah. Lengot aslinya begitu loh ya, aslinya begitu. Lah, khitab atau dawuh atau beban kesunatan untuk orang tua itu apabila orang tua mampu dalam masa 60 hari setelah kelahiran, Pak. Jadi setelah kelahiran orang tua kok mampu dalam masa 60 hari kok mampu, maka orang tua sunnah akikah sampai anaknya balik. Rodok penak gampang ngeten. Jadi dari kelahiran, nggih, lahir sampai masa 60 hari setelah kelahiran aksarun nifas. 6 hari setelah kelahiran, apabila orang tua mulai dari masa kelahiran sampai 60 hari kok dia mampu. Mampu itu mampu sekedar nyembelih napa? Beli kambing, terus kemudian beli bumbu, nganter-nganter. Kalau acaranya malam itu mboten masuk niku. Kok mampu, maka orang tua kesunatan akikah terus menerus sampai anak ini balik. Kula baleni nggih. Apabila orang tua, bapak mampu dalam masa 60 hari setelah kelahirannya bayi, mampu, di duit. Tapi mboten segera melaksanakan akikah, santai durung sempat ke opo macem-macem. Maka orang tua masih tetap kesunatan akikah sampai anak ini balik. Kapanpun boleh, yang penting sebelum anak itu balik.
Jadi anak sudah SMP monggo, yang penting belum balik. Tapi jika dalam masa 60 hari orang tuanya fakir, bapaknya atau orang tuanya fakir, nggak mampu beli kambing, walaupun setelah masa 60 hari dia dapat gaji besar. Ya, jadi ukuran itu 60 hari masa kelahiran. Kok tidak mampu? Maka orang tua tidak ada kesunatan akikoh sampai balik, nggak ada. Karena dalam masa 60 hari orang tuanya dianggap tidak mampu. Kalau tidak mampu, orang tua tidak ada kesunatan akikoh, walaupun setelah masa 60 hari orang tuanya mampu. Lah terus anaknya nanti nggak diakikoi, tapi nunggu dia balik. Tapi yang kesunatan akikoh anaknya sendiri, bukan orang tua. Lah anak balik kok ya di duit, Pak. Ya kasih duit kan mboten napa-napa, nyolet pakai duit 3 juta. Ora iso, Pak, ya tak tukokno wedhus sisan. Ora iso, Pak, ya tak sembelihno sisan. Lah ribet, Pak, ya tak terke sisan. Kan kiyo kena. Tapi aslinya khitab itu berlaku untuk anak ketika anak sudah balik. Paham mboten iki? Tak baleni. Jika dalam masa 60 hari setelah kelahiran orang tuanya mampu akikoh, maka orang tua sunnah akikoh terus menerus sampai anaknya balik. Tapi jika orang tua dalam masa 60 hari setelah kelahiran fakir nanti duit, pandemi, wong berarti PHK barang. Waduh, gimana ini? Ya sudah, orang tuanya tidak ada lagi kesunatan akikoh, walaupun setelah masa 60 hari orang tuanya mampu atau kaya. Tidak ada kesunatan akikoh. Lah terus akikohnya gimana? Anaknya sendiri kelak ketika sudah balik. Sunnah akikoh sendiri. Sunnah akikoh sendiri, nanti duit, kasih duit orang tuanya, pena diwangi nyembelih, ngewangi hotel-hotel. Paham mboten niki? Paham nggih? Oh, ngoten. Nah, ini masalah kesunatan akikoh. Lah, waktu yang terbaik itu 7 hari setelah kelahiran. Nggih. Waktu yang terbaik napa? Lah misalkan akikoh dilakukan sebelum hari ke-7 boleh? Boleh. Tanggal lahir langsung akikoh boleh, enggak apa-apa. Ora apa-apa, Pak. Mboten napa-napa. Tapi yang terbaik itu hari ke-7. Yang terbaik hari ke-7. Jika tidak bisa hari ke-7, ya 7-ne 7, hari ke-14. 14 ora iso, 7-ne meneh, hari ke-21. Itu kalau 21 nggak bisa, ya 7-nya lagi tambah 7 lagi, hari ke-28. Cuman yang perlu diketahui, ini banyak orang yang khususnya yang awam ini kurang paham. Hari menurut Islam itu dimulai dari maghrib. Dan hari kelahiran ini sudah dihitung, Pak. Misalkan lahir hari Rabu apa dihitung? Rabu apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa pagi nyembelih. Jadi hari kelahiran masuk perhitungan. Nggih, lahir hari Jumat hitung. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis pagi nyembelih. Hari kelahiran dihitung. Ingat, hari menurut Islam itu dimulai dari maghrib. Dung maghrib itu udah ngeten iki sudah Kamis, Pak. Nek kula ngeten iki Kamis, malam Rebo apa jenenge biasane napa? Malam Kemis, wis Kemis ngoten wae, ngoten. Cara nasional kan mulai jam 12, kesuwen men wae wong turu ganti dina. Gitu. Cik Kemis cara Islam dia mulai maghrib tadi. Jadi kalau lahir hari Kemis dihitung. Nah, Kamis dihitung. Paham gini nggih? Kamis dihitung. Nah, tadi kalau bisa kasih nama dulu. Nyembelihnya yang bagus pagi, Pak. Pagi kemarin doanya sudah kita tulis nggih. Pagi. Sekira matahari muncul lah jam 6:30 enten mawon lah. 6:30 nyembelih. Kasih nama dulu, nyembelih, terus rambut bayi dicukur.
rambut bayi dicukur. Malah enek ijazah Pak dari ning kitab niku. Sapa wonge bayi, ya ora bayi sih. Pokoke wong kok cukur selama 40 Rabu. Setiap Rabu cukur gundul. 40 Rabu gundul cukur gundul. Mesti wonge pinter. Ora dalile ning mujarab. Mujarab iki terbukti jarene. Makane sakniki santri-santri akeh anake ngger cilik-cilik lahir ngono kuwi digunduli napa? Setiap hari Rebo ping 40 kali. Lah nek wis gedhe digundul kan ya isin. Lah cilik kan ora patek isin. Nah, ngeten niku. Gundul 40 kali setiap hari Rabu. Tapi ora kabeh wong ke anu Pak, sengene wah anak rambut dicukak cukur ngoten niku. Lho niku ora ana hadise tapi mujarab jarene. Ora roh. Paham mboten niki? Nggih, akikah boleh disembelih setelah kelahiran, tepak boleh. Sudah dapat kesunatan, tapi yang bagus disembelih hari ke-7. Paham nggih niki nggih? Pun. Ora iso ke-7, ke-14, 21 terus 77 ngoten. Lah nek anake mati piye? Apa sunah diakikahi? Anake mati, sunah diakikahi mboten? Nah, nggih, sering ditanyakan niki. Nggih. Apabila mati setelah hari ke-7, bayine mati, maksudnya hari ke-7 mati, maka ulama bisa dikatakan madzhab Syafi'i lah, ulama madzhab Syafi'i sepakat untuk akikah. Diakikahi kalau dia mati setelah hari ke-7. Hari ke-7 misalkan belum sempat mati. Ya sunah diakikahi walaupun bayine wis ning kuburan. Sunah niku. Ora nek nglakoni to kuwi. Tapi kalau mati sebelum hari ke-7, maka ulama memang ada khilaf. Tapi pendapat yang masyhur sunnah juga diakikahi. Memang ada khilaf, tapi pendapat yang masyhur sunnah juga diakikahi. Ada khilaf lah, intinya ada khilaf. Ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tapi yang ma'ruf, pendapat yang terkenal lah itu sunnah diakikahi. Apabila mati sebelum hari ke-7. Apa-apa. Putu ya ini kula niku riyen ngoten ngakikahi putune. Putune wis renek ning kuburan, ini diakikahi. Ya ndak apa-apa itu sunnah itu. Nah, sunnah wong dhisik kula wis boyong. Kula pun boyong, sudah keluar dari pondok di eling kula di SMS. Zaman dulu kan belum ada WhatsApp nggih, di SMS. Anu teko rene, ngono tok ya ini. Lah tek wong ora ngerti, acara apa ora ngerti. Butuhe pokoke nek kula ngerti ning akikah, ning wong-wong itu banyak yang enggak tahu. Datang kasih makan langsung pulang kayak jajan. Lho ngoten walimah niku ngoten, Pak. Ora kok nek cara yai ini kula ngoten. Walimah dipiloro dhisik kon tahlilan sik yasinan, kesuwen wis ngeleh jare. Yang namanya walimah itu undangan makan, bukan undangan tahlilan. Tapi nek wong Jawa gak tahlilan, gak afdol. Mati urip tahlilan. Lahiran bayi tahlilan. Wong mati tahlilan. Pindah omah mati urip tahlilan kabeh. Yang namanya walimah itu undangan makan, bukan undangan apa? Bukan undangan apa tahlil. Akikah niku undangan makan. Paling tidak diterke utawa nek kon teko ya mangan mule. Asline ngoten, ora kok tahlilan dhisik rebanane. Ora nek rebanane sik wae sak jam setengah kok. Kadang jane ustaze ceramah barang ngono kuwi mek jam 10. Ngeleh kabeh, metu sak piring ya kurang. Setengah piring ora enak ngono kuwi. Ngenteni sak jam, 2 jam mangane mung ngono lho. Gremeng ning ati. Asli walimah itu undangan makan, bukan undangan apa rebanane mboten. Nek ya ini kula niku dilaksanakan tenan. Lu nek gasake ngono undangan mangan walimah dipiloro sik kon tahlilan suwene mbok. Mangan ya mangan, undangan makan bukan undangan ngoten. Paham ya niki? Bon. Niki mengke nek enak sing bingung saged ditanyakan nanti setelah waktu mau selesai apa setelah selesai. Bon. Terus kemudian hukum-hukume nggih. Sebenarnya hukum dalam akikah ngeten, sing ngeten. Akikah niku sunah dimasak manis. Nggih, sunah dimasak manis, paumun. Terus kemudian kalau bisa niki tafaulan. Tafaulan supaya bayinya akhlaknya manis.
Akhlake apik. Makane nek iso masake manis, ning wong sragen rasa dikon. Nomor loro, balunge niki kalau bisa jangan dipecah kecil-kecil, ben gede-gede ngoten niku. Tafaulan muga-muga balunge kuat. Balunge kuat. Ngoten niki. Terus kemudian niki ora umum iki. Kaki yang belakang sebelah kanan, kaki ini wedhus, ora kaki ini bayi. Dipotol, sapukange dihadiahkan, disedekahkan kepada bidan yang mengurus kelahirannya. Wah, lagi bidan itu wis larang ijo oleh sempol lah. Bidane lah ya gendut-gendut nek ngene iki. Loh aslinya ada kesunatan itu, Pak. Ada kesunatan kaki yang belakang sebelah kanan niki nggih sak sempole disedekahkan kepada orang yang ngurus kelahirannya. Lah sapa ya bidan kuwi? Kalau dulu ya dukun bayi. Qabilah itu ya dukun bayi. Sekarang ya bidan. Nggih. Nah, sing ngurus wong pirang wedhuse loro oleh jatah loro lah kuwi sing enak kuwi. Nah, ngoten niku. Bon, niki nggih kalau bisa. Lah, sekarang dari sisi ketentuan akikah. Pertama ngeten, banyak masyarakat kita yang salah paham. Kalau kata mereka atau keyakinan mereka yang nyembelih akikah atau yang mengakikoi itu dilarang mangan. Niku wong ra mudeng, wong mangan enak ora oleh mangan. Sing kula niku ora ngerti kok Sragen itu banyak yang punya pahaman seperti itu. Sing nerangke ku ya sapa ngoten lho kula niki. Kuatah iki, Pak. Kuatah wis di ana ustaze awake jaman dhisik ceramah ning daerah kono. Kulo ya pasti punya keyakinan ngoten niku sing ndek pemahaman sapa. Enggak ada aturan ngoten niku kecuali kalau napa akikah nazar. Kalau akikah nazar itu yang akikah nggak boleh ikut makan. Sama seperti kurban. Yang nazar akikah kurban itu nggak boleh ikut makan. Lah kalau akikah sunat ora mangan aturane sapa? Wis modal akeh oleh mangan wis kasihan ngoten niku. Wis sing fatwa yo kenemenen iki kiai ini sapa kuwi ora roh niku kula. Napane? Mboten bayine jejile ora oleh mangan daging kok aneh. Wong sing melok akik sing pake karo mboke, akhirnya kan nyembelih ayam sendiri. Biasanya kan ngoten kan? Nggih napa nggih? Nyembelih dhewe, ribet men Pak D. Wayah mangan enak ora oleh mangan gara-gara fatwa sesat iki, Pak. Bon. Terus kemudian jenis hewan yang boleh dibuat akikah sama persis seperti korban. Persis. Berarti akikah pakai kerbau boleh, pakai sapi boleh, pakai onta boleh. Ora percaya jajalan ngono wae tok. Wong oleh kok. Berarti kalau korban 1 sapi untuk 7 orang boleh, akikah boleh, anake 7 diakikahi napa? Sapi siji oleh. Boleh enggak masalah. Nggih, onta boleh, kerbau boleh. Umurnya juga sama. Kalau kambing kacang umurnya harus 2 tahun. Kalau kambing bulu tebal 1 tahun atau 6 bulan tapi dengan catatan giginya sudah tanggal atau pupa. Ora dititiki sing dodol. Nggih, niki saged dipaham nggih. Nah, kalau yang umur nanya sama yang jual boleh nggak boleh asal yang jual terpercaya. Lah yang jualnya ora tau salat kok njenengan percaya niki. Wong dhek dodol ben untung bathi. Lho banyak lho ya orang yang bohong masalah umur itu hati-hati. Kalau dia terpercaya boleh jenengan terima kabarnya yang jual itu. Bon, terus kemudian masalah yang kalau korban cacat itu nggak boleh. Di sini juga sama. Kambing cacat nggak boleh, gudisen nggak oleh. Iki saiki penyakit napa nih, Pak? Napa? P? Lagi kaki mulut penyakit apa nih? Apa jenis singkatannya apa nih? PMK. Saya bar corona berarti PMK.
Aneh-aneh itu penyakit kok zaman saat ini. Berserangan untuk manusia, sekarang serangan untuk hewan. Ngoten niku aneh-aneh. Nggih, niku nek kula mboten roh niku gudik ya, semacam gudik ngoten. Nek semacam kayak gudik ya berarti ora oleh. Cacat niku. Ya sariawan, tapi ngurangi dagingnya. Malah membahayakan. Oh, katanya kemarin ada Basul Basail yang mengatakan niku napa? Mboten sah. Sing napa? Kewan sing kena penyakit ngoten niku. Nggih, tapi kula dereng paham penyakitnya kaya apa lho, nggih dereng mendalami. Maksudnya dadi kula mau nukil mawon keputusan Basul Masail PBNU kalau nggak keliru katanya nggak sah. Eling kula nek mboten keliru mboten sah. Tapi kula dereng penyakitnya kaya apa dereng roh, dadi kula mboten saged jawab. Ngoten, tapi kula nukil putusan Basul Masail mawon. Nggih. Terus kemudian dadi ngoten, deglok pincang nggak boleh. Kemarin itu tahun kapan itu kula nyembelih sapi pincang, Pak. Gara-garane napa? Sapi ini nggak pernah diajak jalan-jalan. Oh, sapi ini ngomah tuh dipakani ora tahu. Kan akhirnya ototnya kan ya kurang kuat. Dan turun dari napa? Truk keteklek sithik ngoten tok. Langsung dipiak. Lah kula waduh, sah enggak? Ya enggak sah. Tapi kula meneng wae wong sing ngedunke ra aku nek. Kula kan bagian nyembelih. Nggih. Kan enggak sah wong pincang kalau nemen, pincang yang ketara banget lho nggih. Niku kan mboten sah dibuat untuk korban. Lah kula ya lagi kan piye? Engko nek sing ngedunke tak ngomong ora sah kowe kudu tanggung jawab, mesakno lho. Waduh kula meneng ayam, ora ora sing ngedunke sapa ya ora ora kok. Pokoke dikabari Pak niku mau didunke napa? Pincang ya ora tak dedes ngoten niku. Kok tak kandakno dituntut niku sing napa? Lah nggih. Lah yang perlu hati-hati justru yang nyembelih niki muga-muga kita sedaya mungkin saged hati-hati. Kalau nyembelih nganti keliru, iku yang tanggung jawabnya nyembelih. Mergo peko niku. Makanya aja sembarangan golek tukang nyembelih. Wong ngger Pak Mudin dikono, Pak Mudin ora mudeng syarat rukune napa? Nyembelih. Tapi kan Mudin, murung kene kadang-kadang nek wis Mudin niku masane wis kaya dekne iki caronge Gusti Allah kaya Rasul ngoten niku kok. Nah, ora ana wong acara apa tahlilan Pak Mudin ora teko ya rasane ra mantep kok. Nggih, kula niku pernah diundang tahlilan, ngenteni sak jam setengah, ngenteni mudine. Padahal mengke mudine teko sing tahlil ya kula sing mimpin. Ya ora kurang ajar ya. Lho itu nyata lho, Pak. Sing mimpin ya kula. Ning kula dugi mudine belum datang karena ada dobelan. Ada selamatan di tempat lain. Akhirnya kula ngenteni wong ngene, wong Sragen nek selamatan kan sak jam setengah to ora ngoten niku. Eling kula sak jam setengah kula ngenteni. Ngoten iki. Ya ora teko-teko. Lho ngono teko di Pak Mudine buka tok ngoten. Terus sing tahlil ya kula, sing ndonga ya kula. Ayo sisan ngono kuwi. Heeh. Mudin iki kaya apa ngene. Ngoten iki. Nggih sing penting paham, mudin ya boleh, non mudin ya boleh, yang penting paham. Kalau nanti nyembelihnya keliru ya bahaya, itu yang tanggung jawab yang nyembelih. Terus kemudian ikut niate nggih sami kayak wingi lah, niat akikah ngoten normal. Boleh makan tadi, nggih. Napa? Nek akikah nazar ya berarti dia nggak boleh makan, kalau akikah sunah boleh. Terus kemudian apa jenenge diidak. Nah, ngeten. Sama-sama wajib dihadiahkan, Pak. Wajib ada yang dihadiahkan. Cuman bedanya ngeten, Pak. Kalau korban yang diberikan kepada fakir miskin itu jadi sedekah. Yang diberikan kepada orang kaya itu jadi hadiah. Bedanya apa? Daging korban yang diterima orang kaya itu haram dijual. Karena atas nama hadiah. Daging korban yang diterima oleh fakir miskin boleh dijual karena atas nama sedekah. Makanya kalau mau jual kulit korban solusinya berikan dulu kepada fakir miskin. Ngoten. Dan daging korban yang diberikan fakir miskin itu harus mentah. Paling tidak ada yang mentah lah. Setengah kilo diberikan fakir miskin, mentah, lainnya diberikan dimasak dulu nggak apa-apa. Itu korban. Tapi kalau akikah sunai dimasak kabeh. Terke ning wong-wong. Sunahnya begitu kalau akikah. Jangan mentah. Kalau bisa malah sayurnya yang banyak. Kuahnya yang banyak. Aduh, ngoten niku. Nggih, niki. Boleh enggak dijual? Enggak boleh.
Makanya misalkan akikoh dibarengke dengan selamatan mapati apa niku. Nek wong Jawa ora wani nggih. Wong Jawa gak wani, Pak. Dadi napa selamatan nyewu, nyatus ngoten nggih, dibarengke dengan akikoh itu gak berani wong Jawa. Ning misalkan dibarengkan boleh nggak boleh, yang penting nggak ada yang dijual. Korban jenengan barengke kalau napa nyewu nggak apa-apa. Sing penting masih disembelih pada waktunya. Waktu nyembelih korban kan sampai akhir hari tasyrik. Tanggal 11 Ijeh 11 masih ada kesunatan 11, 12, 13. Dibarengke karo napa? Selamatan nggak boleh. Tapi kalau dibarengkan dengan mantu resepsi nggak oleh, Pak. Lho kok ora oleh? Mergo resepsi ning Jawa itu jadi jual beli. Kamu datang bawa uang, maka boleh makan di sini sepuasnya. Pulang pun masih dibawain makanan. Nggih. Ora nggo duit ngamuk ora jenengan. Ayo jujur. Oh, masane iki kene tak pirang-pirang ora nggawa duit lho, Cecak. Utawa jeneng datang nggawa amplop ning disi 2000. Lho, nyata lho Pak dikasih 3000 nyata lho Pak. Ya Jakarta seperti oleh mangan lho. Oh, ngamplop 2000 lho enek. Nesu Pak. Normale nesu. Lah makanya mantu di Jawa ini ada bau jual beli. Makanya misalkan akikoh atau korban dibarengkan dengan apa? Resepsi perkawinan itu nggak boleh. Mergo ono unsur jual beli. Ya, ngeten nggih. Ada unsur jual beli. Ngoten nggih. Terus nggih. Niki pun sedaya nek ampun kula terangake. Lah misalkan akikoh di kambing satu diniati akikoh plus diniati korban bagaimana? Ini ulang kemarin yang pernah ditanyakan itu nggih. Ulama memang beda pendapat. Imam Ar-Romli Muhammad Ar-Romli berpendapat kambing satu diniati akikoh, diniati korban sah semuanya. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar enggak sah. Tidak sah. Nggih, ngoten nggih. Terus napa? Cekap niki pun masalah akikoh sampun nggih. Pun cekap monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Dua masalah cukur rambut malam tasyakurane. Nah, tadi dikatakan malam tasyakuran itu tidak ada kaitannya dengan kesunatan akikoh. Itu dilakukan ya monggo, tidak dilakukan ya monggo karena tidak ada kesunatan sama sekali. Itu hanya tasyakuran biasa. Kalau ditanya ada pahalanya ya enggak ada. Paling pahala sedekah ngeimangan wong ngono tok. Tapi secara khusus enggak ada. Nah terus akik itu malamnya terus napa niku dikasih napa? Cukur wong pitu barang itu enggak ada dalilnya, Pak. Sebenarnya kan bukan potong tapi dicukur. Cukurnya tidak harus nunggu malamnya, Pak. Wong setelah disembelih sunah dicukur. Cuman itu tradisi itu. Kalau ditanya sunah enggak ada kesunatan, itu hanya tradisi tok. Tradisi tok. Nah, kalau mau ada sedikit kesunatan itu bayinya dileleti minyak wangi. Itu ada kesunatannya. Kasih minyak wangi. Ya, yang tadi kita bayinya diputer ngoten lah ben oleh anu ngoten niku dileleti minyak wangi, sedakno minyak wangi ben dileleti. Nah, itu sunah lah, apik paling tidak itu. Itu yang kedua, kenapa wow? Yang kedua masalah diadani untuk bayi yang orang meninggal. Kula pun sering matur masalah niku untuk menguburkan mayit. Dalam mazhab Syafi'i khususnya pendapat yang kuat itu justru tidak ada kesunatan azan dan iqamah. Enggak ada. Makanya dulu ketika kula nglebokno mara ibu mara sepahe kula mboten kula azani mboten kula iqamati. Enggak ada geger mergo daerah kula mriku daerah santri. Jadi pahamlah pendapat yang kuat memang tidak ada kesunatan. Tapi sebagian ulama mengatakan sunnah azan iqamat karena dikiaskan, dalilnya itu kias.
Kias sama bayi yang lahir, masuk ke dunia diadzan diiqomati, keluar dari dunia juga diadzan dan diiqomati. Jadi monggo diadzan diiqomati nggih monggo, tapi misalkan tidak nggih sae, malah itu malah pendapat yang kuat. Tidak ada dalilnya secara khusus. Ngoten cekap nggih, monggo. Monggo sing sepuh sih Pak, sing mingking monggo Pak. Tidak napa? Oh, ngoten. Wis kai yo monggo ora yo ora apa-apa, ngoten misalkan. Oh, boleh, Pak. Kan enggak ada jual beli. Heeh. Enten Pak, daerah Demak niku mantu disumbang moh. Malah moh, Pak. Disumbang itu moh. Lho, ngoten iki. Mbok nek seragen enek apa ora? Oh, enten, Pak. Wah, mantu ini basa ngoten-ngoten ndang kula ora apa-apa. Kan gratis. Oh ngoten, jadi kalau memang ada nggak ada ngoten nggih nggak apa-apa. Mau kan karena ada daya normale kan, makanya kan normale teko nggawa dhuwit ora ya digrem. Makanya meh mangkat rawani wong pas ra di dhuwit. Nah ngoten. Nggih, dadi ngoten, ndak apa-apa kalau begitu. Monggo Pak. Menurun 3 pertanyaan. Oke men Pak. Nggih, menawa napa? Misal bayi lahir adanya. Jika pada lahir lo rumah sakit bayi bisa dibentak engkang apa dia bicara kan Wedok beda-beda. Ngeten, pertama nggih langsung kula jawab mawon ben mboten lali. Azan itu dalam akikah memang ada khilaf. Yang azan ada yang mengatakan mensyaratkan harus laki-laki, ada yang mengatakan boleh perempuan. Jadi mungkin pas lahiran pesen kali sinten bidane utawa ndang di napa resiki kan biasanya ditokno Pak niki dah lahir ngoten mun dhisik anake kula nggih ngoten no. Monggo nek didandani biasane ngoten. Sing repot ya bidane ora mudeng. Nah, nek kula riyen ngoten langsung dilapi, langsung digo metu niki Pak bayine nak sing dan biasanya begitu. Tapi kalau misalkan nggak begitu pesen mawon karo bidane. Mungkin tolong diadzani iqomati Mbak. Mungkin kula paringi pinten. Waduh ya katene. Adzan iqomatok 150 kan ya lumayan. Adzane 100 iqomate 50 ngoten. Nggih, dadi ngoten, tidak harus laki-laki. Perempuan boleh. Nggih. Monggo yang kedua. Walaupun kalian yang meninggal sholat jenazah itu sholat ganjil sampai itu waktu dalam memang sunai gawe telung sofa. Nggih, walaupun wonge mau wong 6 tok. Ya loro-loro. Walaupun tempatnya longgar ben. Ngoten, memang sunahnya 3 baris. Paling tidak 3 baris. Paling tidak. Lah anjurannya itu banyak yang nyolati, Pak. Nah, ini yang diseragen yang kurang umum. Sing nyolati wong 7, liyane mung mampir jagong, pindah jagong tok. Jadi sunahnya memang banyak orang. Kalau bisa paling tidak 40 orang. Syukur-syukur sampai minimal 100. Itu paling bagus lagi. Dan minimal barisnya 3. Nggih, monggo mulai yang ketiga, pertanyaan ketiga. Yang meninggal sampun lama ujur kalen. Itu tentu bisa sebut. Sing napa? Yang dikubur. Oh dikuburke, ngeten. Kewajibannya itu menghadap kiblat, Pak. Orang mujur ngalor. Kewajibannya itu menghadap kiblat. Lah menghadap kiblat kepala bisa di sebelah selatan, bisa di sebelah utara. Sebelah utara lebih baik. Jadi wajibnya bukan kepalanya di sebelah utara, wajibnya menghadap kiblat. Kan mayat itu miring, Pak. Dikubur dalam keadaan miring. Oh, ngoten. Wajib miring supaya dia menghadap kiblat. Lah kepala bisa di sebelah utara, di sebelah selatan. Ning umume lan iku apike memang di sebelah utara. Cekap nggih. Monggo mleh. Monggo. Sama pendapat sing kuat juga oleh. Kayak korban. Nah, makanya itu ya rada repot.
Nah, tanggane ora wis ngono ngoten. Ya ora sing oleh lah, ngoten mawon lah, ngoten tapi mbok kuat mbok ora kok ono lah ngoten tok. Nah, ora ngono gremu akeh. Oh, dhisik ora enek ustate sing kene oleh kabeh bareng nek ustate malah ora toleransi. Waduh repot. Lah hukume ngono iki piye jajal? Karena apa korban itu diafatullah, suguhane Gusti Allah. Lah wong ora percaya Gusti Allah kok njaluk suguhane piye jajal? Lah kok akikah itu sama, hukumnya sama. Ngoten. Gak oleh pendapat sing kuat lah paling tidak. Monggo boleh? Kalau enggak kalau tutup monggo. Mutawatir itu pasti makbul. Mutawatir, hadis mutawatir itu pasti makbul. Enggak usah diteliti sahih atau tidaknya. Karena hadis mutawatir. Quran itu semua mutawatir. Tapi kalau hadis tidak semuanya mutawatir. Bahkan mutawatir kalau hadis jumlahnya sedikit dibandingkan yang tidak mutawatir. Mutawatir pasti makbul. Tapi yang makbul belum tentu mutawatir. Karena hadis yang tidak mutawatir, hadis ahad, apabila diterima oleh semua ulama dalam amal dan fatwa, maka dia naik menjadi makbul. Tapi kan tidak mutawatir. Dia naik makbul karena diterima para ulama. Bukan karena mutawatir. Tapi kalau mutawatir pasti makbul. Diterima, orang usah diteliti meneh. Kalau mutawatir. Nggih, monggo mulai. Kalau enggak kalau tutup. Terakhir nih Pak Haris biasa nih, nek ora ya kita harus meneng ae, meneng ora ada pertanyaan kae. Nah, kita harus matuk ngono. Apa lemes sih? Teh apa ya? Oh, kenyut-kenyut deh. Nah, gitu. Cekap niki. Cekap nggih ngoten mawon saking kula, muga-muga enten barokah wonten manfaatipun. Untuk besok pengen tema napa? Ana sing nyuwun tema napa? Lho enak lho kula niku tergantung ora tergantung kula lho, tergantung jenengan pengen tema napa, terserah. Yang mungkin saya bulet-bulet napa? 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 Alangan kubur. Alam kubur. Yo nek pengen medeni men Pak. Pengene nek takok nek ngono kuwi. Sok kabeh. Masa pengen alam kubur, Pak? Nek rene alam kubur ya ora apa-apa no, Tek. Nah, medeni menah. Oh, heeh. Napa? Wis bola kena eling Pak alam kubur. Tapi ora apa-apa alam kubur ya tak terangno. Tetep mawon saking kula muga-muga barokah manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.